Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Manusia kadang terlihat sehat dari fisik, masih belum tentu sehat secara total. Ada kondisi di mana kesehatan manusia yang mungkin kurang sehat atau terindikasi penyakit tertentu, namun tidak diketahui penyakitnya. Pencegahan primer merupakan cara terbaik untuk mencegah penyakit. Bersama saya, di video kali ini kita akan belajar tentang screening epidemiologi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian rekan-rekan mahasiswa yang semangat dan semoga sukses selalu. Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang screening epidemiologi. Capaian pembelajaran kali ini adalah setelah rekan-rekan mahasiswa menyimak video kali ini, mahasiswa mampu memahami tentang screening epidemiologi yang meliputi pengertian screening, tujuan screening, kegunaan screening, serta mahasiswa mampu memahami tentang penemuan penyakit dengan screening epidemiologi. Apa itu screening epidemiologi? Screening epidemiologi adalah suatu cara untuk identifikasi penyakit yang secara klinis belum jelas melalui suatu tes atau pemeriksaan dengan prosedur tertentu yang tepat sehingga dapat membedakan mana orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita penyakit. Selanjutnya akan diproses melalui diagnosis selengkapnya dan akan mendapatkan pengobatan yang sesuai untuk kelompok yang memang benar-benar menderita penyakit. Rekan-rekan mahasiswa, dalam tes screening ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa screening atau penyaringan ini merupakan suatu tes yang sederhana dan relatif murah. Dapat kita terapkan pada populasi tertentu yang relatif sehat. Program screening sangat dibutuhkan. Penemuan gejala penyakit secara dini akan lebih baik jika dibandingkan dengan waktu yang lama. Jadi pencegahan sebelum terjadinya penyakit akan lebih baik dibandingkan dengan sudah terjadi penyakit. Selanjutnya, screening adalah penemuan penyakit secara aktif pada orang yang tanpa gejala atau tampak sehat, diterapkan pada penduduk yang telah kita pilih terlebih dahulu. Mereka yang dengan hasil tes negatif kita sisihkan, mereka ini bukan penderita penyakit yang kita cari. Kepada mereka yang positif, yakni mereka yang kita curigai menderita penyakit, dan setelah kita lakukan tes ternyata juga positif, ini kita sisihkan dari mereka yang tidak menderita penyakit. Kemudian tes screening ini diperlukan suatu alat uji saring yang berupa alat uji laboratorium yang mempunyai validitas yang tinggi. Validitas di sini meliputi sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Sehingga mereka yang dinyatakan positif adalah mereka yang benar-benar tidak sakit atau sensitivitasnya tinggi. Selanjutnya, tujuan dari diadakannya screening atau penyaringan. Pertama, untuk diagnosis secara dini bagi mereka yang menderita penyakit sedini mungkin, sehingga dapat dengan segera memperoleh pengobatan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah meluasnya penyakit pada masyarakat. Yang ketiga, mendidik dan membiasakan masyarakat melakukan general check-up untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Yang keempat, untuk mendidik dan memberikan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan untuk selalu waspada melakukan pengamatan terhadap gejala dini. Yang terakhir adalah untuk mendapatkan data epidemiologis yang berguna bagi peneliti dan klinisi. Sebagai contoh, suatu penyakit bisa meluas melalui transfusi darah. Secara teoritis, berbagai kuman penyakit dapat ikut serta berpindah dalam proses transfusi darah itu sendiri. Contoh di bidang transfusi darah adalah penyakit yang dari virus, misalnya hepatitis B, C, dan D, kemudian HIV, AIDS, sifilis, herpes, dan lain-lain. Kemudian yang kedua,
adalah bakteri. Bakteri di sini bisa dari Treponema pallidum, Mycobacterium lepra, Salmonella typhosa, dan lain-lain. Dari golongan parasit, ini bisa dari Plasmodium vivax, Malari, Falciparum, bahkan juga bisa dari Toxoplasma gondii dan lain-lain. Kemungkinan penularan penyakit lewat darah ini akan dimungkinkan dari berbagai faktor. Dalam proses transfusi darah, tentunya secara lengkap anak-anakku mahasiswa Prodi D3 Teknologi Transfusi Darah atau Teknologi Bank Darah sudah mendapatkan secara lengkap dalam mata kuliah IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Faktor-faktor yang mendorong kenapa perlu adanya screening atau penyaringan itu antara lain darah. Darah di sini merupakan media yang sangat baik untuk kehidupan kuman. Kemudian kita juga tidak bisa percaya begitu saja. Seorang pendonor darah yang sehat fisik tidak mengandung kuman penyakit menular. Berbagai kuman penyakit berada dalam darah, namun tidak menyebabkan seorang pendonor itu kelihatan nyata sakit. Kemudian seorang penerima darah atau resipien tidak hanya terpapar oleh satu pendonor, tetapi umumnya lebih dari satu pendonor. Bisa terjadi bahwa pemakaian darah itu bisa sekitar 3 unit per orang. Artinya apa? Satu resipien itu bisa menerima 3 unit dari mungkin 3 orang pendonor. Makin berat penyakit seseorang resipien, tentu akan semakin banyak darah yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh penyakit lain yang biasa juga dilakukan screening epidemiologi, beserta alat ujinya. Misalnya kanker payudara akan dideteksi dengan mamografi, kemudian kanker serviks dideteksi dengan pap smear, hipertensi dideteksi dengan pemeriksaan tekanan darah, diabetes mellitus dideteksi dengan pemeriksaan reduksi, kemudian kehamilan dideteksi dengan pemeriksaan urin, kemudian penyakit jantung koroner dideteksi dengan pemeriksaan EKG, dan lain-lain. Silakan nanti dipilih jenis penyakitnya apa, kemudian menggunakan alat dalam mendeteksi. Misalnya kita mau mendeteksi penyakit hepatitis, kemudian penyakit HIV, sifilis, yang menjadi 4 parameter dalam donor darah tadi, kita bisa gunakan, bisa rapid test, kemudian ELISA, bisa CLIA, atau juga bisa PCR. Mahasiswa yang berbahagia, berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh pada penyaringan atau screening. Secara garis besar dapat dibedakan atas 5 tahap. Yang pertama, tahap menetapkan masalah kesehatan yang ingin diketahui. Agar pengumpulan data tentang masalah kesehatan tersebut tepat dan lengkap, perlu dikumpulkan dahulu berbagai keterangan yang ada hubungannya dengan masalah kesehatan tersebut. Keterangan-keterangan yang diperoleh harus diseleksi. Dan setelah itu harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi jelas kriteria penyakit yang dicari. Kemudian yang kedua, tahap menetapkan cara pengumpulan data yang digunakan dalam penemuan masalah kesehatan. Di sini adalah kita akan menetapkan jenis pemeriksaan atau tesnya untuk mengumpulkan data. Yang akan digunakan apa? Misalnya kita mau pakai ELISA untuk mendeteksi hepatitis, atau kita bisa pakai rapid test untuk mendeteksi sifilis misalnya. Nah, baik atau tidaknya hasil penyaringan ini tergantung dari validitas cara pengumpulan datanya atau alat tes yang kita pilih. Cara pengumpulan data yang baik adalah yang nanti akan memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Kemudian setelah kita tetapkan alat tesnya apa, tahap yang ketiga kita menetapkan kelompok masyarakat yang akan dikumpulkan datanya. Di sini menetapkan kelompok masyarakat, kita kumpulkan datanya menyangkut sumber data. Misalnya kriteria respondennya apa? Misalnya untuk penyakit kanker payudara, tentu saja respondennya adalah wanita. Nah, ini kita harus tetapkan kriteria yang mungkin mempunyai faktor resiko ke penyakit tersebut. Kemudian jumlah sampel. Cara pengambilan sampel sebagaimana yang dilakukan pada survei penyakit. Setelah kriterianya jelas, kita lanjut dengan langkah keempat,
yaitu melakukan penyaringan atau screening. Nah, pekerjaan yang dilakukan di sini identik dengan melakukan pengumpulan data, sebagaimana pada survei penyakit. Hasil dari pekerjaan penyaringan ini adalah ditemukan sekelompok masyarakat yang diduga menderita masalah kesehatan, yang nanti akan kita pisahkan dengan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai masalah kesehatan. Kemudian, tahap yang kelima adalah tahap mempertajam penyaringan. Di sini, terhadap kelompok masyarakat yang tadi kita curigai menderita masalah kesehatan yang sedang dicari, dilakukan penyaringan lagi. Maksudnya adalah untuk mempertajam hasil penyaringan sehingga diperoleh kelompok yang benar-benar menderita masalah kesehatan yang ingin diketahui dengan alat tes yang tadi kita sudah pilih. Ya, jadi saya ulangi ya. Menetapkan masalah kesehatan dulu, apa misalnya HIV gitu. Kemudian kita tetapkan caranya pakai alat ELISA. Terus kita kelompoknya, kelompok untuk masyarakat mana, berapa dan sebagainya. Kemudian kita tetap melakukan penyaringan. Yang mempunyai penyakit HIV dari kelompok masyarakat tadi berapa? Yang tidak berapa. Kemudian yang selanjutnya kita adakan penyaringan dan selanjutnya kita mempertajam penyaringan dengan alat tes yang kita pilih tadi sehingga kita akan dapat mana yang benar-benar dan tidak. Setelah 5 tahap kita lalui, selanjutnya kita melakukan penyusunan laporan dan tindak lanjut. Setelah dipastikan tidak ada macam masalah kesehatan yang lain yang tercampur dalam kelompok yang disaring tadi, pekerjaan selanjutnya adalah mengolah data yang diperoleh untuk kemudian disusun laporan seperlunya. Kepada anggota masyarakat yang terbukti menderita masalah kesehatan yang dicari, perlu ditindaklanjuti berupa pemberian pengobatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang diderita. Dari hasil pengolahan data, dapat pula kita ketahui nanti nilai sensitivitas serta nilai spesifisitas dari jenis pemeriksaan atau alat tes yang tadi kita gunakan. Kriteria evaluasi. Jadi, suatu alat tes screening yang baik adalah yang mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Semakin mendekati 100%, maka kita sebut alat tersebut memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Validitas adalah kemampuan tes tersebut untuk memberikan indikasi pendahuluan mengenai siapa yang menderita penyakit yang tengah dicari dan siapa yang tidak. Unsur dari validitas adalah sensitivitas dan spesifisitas. Reliabilitas adalah kemampuan suatu hasil tes memberikan hasil yang sama atau konsisten. Bila tes yang diterapkan lebih banyak dari 1 kali atau objeknya sama pada kondisi yang sama pula, dia akan mendapatkan hasil yang sama. Itu disebut reliabilitas. Validitas mempunyai 2 komponen atau indikator untuk menilai validitas. Yang pertama sensitivitas, yaitu kemampuan untuk menentukan orang sakit. Yang kedua spesifisitas, yaitu kemampuan untuk menentukan orang yang tidak sakit. Juga kita akan mendapatkan nilai-nilai lainnya. Di antaranya adalah true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Rekan-rekan mahasiswa yang masih semangat, coba kita satu-satu kita pahami. Apa itu true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang masih tetap semangat, mari kita pahami satu persatu. True positif adalah menunjuk pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes yang positif pula. Kemudian false positif adalah yang menunjuk pada kasus yang sebenarnya tidak sakit, tetapi hasil tes menunjukkan hasil yang positif. Kemudian true negatif. True negatif yang menunjuk pada banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. False positif, false negatif menunjuk pada banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tesnya adalah negatif. Baiklah, sensitivitas adalah kemampuan pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar orang yang tidak mempunyai penyakit. Rumusnya adalah SE itu sensitivitas, A
dibagi A plus C. Nanti kita akan lihat tabelnya. Selanjutnya, spesifisitas adalah kemampuan pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar orang yang mempunyai penyakit. SP adalah D dibagi B plus D. Kemudian penjelasannya kalau dalam tabel seperti ini. Misalnya dari suatu penyaringan atau screening yang dilakukan pada penyakit A. Jadi ini penyakit yang akan kita lakukan screening, misalnya hepatitis B. Kita gunakan jenis pemeriksaan sini. Misalnya pemeriksaannya dengan ELISA. Kemudian kita temukan hasil-hasil sebagai berikut. Jadi yang dia penyakitnya hepatitis tadi yang positif, tapi hasil pemeriksaannya positif juga. Jadi misalnya penyakit hepatitis B, yang positif, kemudian setelah diperiksa dengan ELISA tadi hasilnya juga positif, kita masukkan dalam kolom A. Kemudian untuk penyakit yang negatif, jadi tidak mempunyai hepatitis B, kemudian hasil pemeriksaannya positif, kita masukkan kolom B. Kemudian yang penyakitnya positif, hasilnya negatif, masuk dalam kolom C, dan yang penyakit negatif, hasilnya juga negatif, masuk kolom D. Jadi, tadi true positif, masih ingat kan? True positif itu yang menunjuk pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil yang positif. Nah, ini kita, jadi untuk rumus true positif, masih ingat true positif itu yang menunjuk pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil yang positif pula. Ini di kolom A, disebut true positif. Kemudian false positif, yang menunjuk pada banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit, tetapi hasil tes menunjukkan hasil yang positif. Ini rumusnya adalah B dibagi B plus D. B dibagi hasil B plus D. Selanjutnya true negatif. True negatif ini adalah yang menunjuk pada banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. D. Sini, true negatif. Kemudian, false negatif adalah yang menunjuk pada banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit, tetapi hasil tes negatif. Rumusnya C dibagi A plus C. C dibagi A plus C. Ini false negatif. Oke. Baiklah, bisa kita gambarkan sebagai berikut. Misalnya ini penduduk yang tadi akan kita lakukan screening. Ada penduduk yang dengan penyakit, misalnya hepatitis B tadi. Kemudian ada penduduk yang kelompok tanpa penyakit. Selanjutnya, setelah diadakan uji saring dengan ELISA, ini didapatkan hasil yang positif, juga ada yang negatif. Untuk penduduk dengan penyakit, ternyata hasilnya positif, artinya mempunyai penyakit dengan alat uji positif. Disebut true positif. Kemudian ada kelompok penduduk yang tanpa penyakit, tetapi hasil ujinya positif. Artinya tidak mempunyai penyakit, tapi alat uji positif. Disebut dengan true positif. Selanjutnya, pada kelompok penduduk yang tanpa penyakit dengan hasil yang positif, maka tidak mempunyai penyakit tetapi alat ujinya positif. Kita sebut dengan false positif. Untuk penduduk dengan penyakit, hasil ujinya negatif, berarti mempunyai penyakit tapi alatnya negatif. Kita sebut false negatif. Kemudian kalau penduduk yang tanpa penyakit tadi, hasil ujinya juga negatif, berarti tidak mempunyai penyakit dan hasil ujinya negatif. Sehingga disebut true negatif. Jadi, sensitivitas adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Spesifisitas adalah true negatif dibagi true negatif ditambah false positif. Langkah-langkah yang ditempuh pada penyaringan kita gambarkan sebagai berikut. Di sini adalah kelompok penduduk yang kita pilih tadi untuk dilakukan tes. Kita kumpulkan keterangan-keterangan penyakit, misalnya kita mau screening sifilis gitu ya.
Ini kita kumpulkan dulu populasinya. Di dalam masyarakat ini ada yang positif, ada yang negatif. Ini adalah populasi kita. Misalnya populasi kita adalah 250. Selanjutnya dari 250 populasi, kita pilih, kita cari keterangan mengenai penyakit sifilis, dan kita susun menjadi kriteria yang akan kita cari dalam screening test. Kita bedakan kelompok yang dengan diagnosa positif, juga kelompok yang kita diagnosa negatif. Tentunya dengan tes tertentu, dengan pemeriksaan fisik termasuk dengan pemeriksaan organ kelamin. Mungkin di antara yang positif ini juga ada beberapa yang negatif, di antara yang negatif ada beberapa yang positif. Jadi misalnya dari 250 populasi tadi, yang 100 ini terdiagnosa sifilis. Kemudian yang 150 tidak terdiagnosa sifilis atau kita beri lambang negatif. Kalau sifilis tadi lambangnya positif. Selanjutnya, tahap mempertajam penyaringan. Kita lakukan tes. Selanjutnya, tahap mempertajam penyaringan dengan tes diagnostik. Di sini kita tentukan tes yang tadi kita pilih, misalnya tes ELISA. Sehingga akan diperoleh kelompok yang benar-benar menderita masalah kesehatan seperti sifilis dengan kelompok yang benar-benar sehat atau tidak menderita sifilis. Misalnya dari 100 kelompok penduduk yang positif sifilis tadi, setelah kita tes dengan ELISA, maka di sini akan kita saring lagi. Maka di sini akan diperoleh kelompok yang benar-benar positif. Misalnya dari 100 tadi yang benar-benar positif ada 70. Kemudian dari 100 yang positif tadi ternyata ada yang negatif, misalnya 30. Selanjutnya, dari kelompok yang tidak terdiagnosa sifilis, kita juga melakukan tes diagnostik, sehingga akan kita dapatkan kelompok yang benar-benar negatif dengan kelompok yang positif dengan kelompok yang hasil tesnya positif. Misalnya yang benar-benar negatif ada 130, kemudian ada 20 yang positif. Jadi, dari kelompok penduduk yang terdiagnosis sifilis, ketika dites dengan ELISA, ada 70 yang hasilnya benar-benar positif. Inilah yang kita sebut dengan true positif. Untuk kelompok yang terdiagnosa sifilis, tetapi hasil tes ELISA-nya negatif, ini yang kita sebut dengan false negatif. Pada kelompok negatif sifilis, setelah kita melakukan tes ELISA, hasilnya juga negatif, maka kelompok ini yang kita sebut dengan true negatif. Yang terakhir adalah ketika dari kelompok penduduk yang terdiagnosa sifilis, hasil tesnya negatif. Terakhir dari kelompok yang negatif sifilis, kemudian tes dari ELISA-nya positif, ini kita sebut dengan false positif. Contoh soal. Suatu pemeriksaan penyakit hepatitis B, di mana jumlah populasinya 1.980 orang, berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan ELISA, menyatakan 250 positif dan 1.730 diantaranya negatif. Nanti untuk rincian angka yang lain kita masukkan dalam tabel. Kemudian carilah nilai sensitivitas, spesifisitas, true positif, true negatif,
false negatif, dan false positif. Berikut adalah hasil screening dari jumlah populasi 1.980 penduduk. Kemudian kita lakukan screening penyakit hepatitis B dengan alat pemeriksaan ELISA. Dari 1.980 penduduk ini yang kita kelompokkan dengan penyakit hepatitis B adalah 180. Kemudian yang negatif 1.800. Selanjutnya kita adakan pemeriksaan ELISA, kita tes. Ternyata dari hasil tes, dari 180 yang positif hepatitis B tadi, hasil pemeriksaan tes yang juga positif ada 150. Tapi ada juga yang negatif sebanyak 30. Kemudian dari kelompok penduduk yang negatif terhadap penyakit hepatitis B tadi, 1.800, itu ternyata setelah hasil tes ELISA, yang positif 100, kemudian yang negatif 1.700. Sehingga total hasil pemeriksaan yang positif 250, total hasil pemeriksaan yang negatif 1.730. Kita akan mencari nilai-nilai dari sensitivitas, spesifisitas, dan lain-lain. Sekarang sensitivitas. Masih ingat ya, sensitivitas adalah kemampuan pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar orang yang tidak mempunyai penyakit. Tadi rumusnya SE adalah A ditambah A plus C. A 150 ditambah A plus C 180. Jadi sensitivitasnya 83%. Kemudian spesifisitas di mana kemampuan pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar orang yang mempunyai penyakit. Rumusnya D dibagi B plus D. Di 1.700 dibagi 1.800 adalah 94%. Artinya apa? Alat ELISA ini mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi karena dia lebih dari 70% dan mendekati 100%. Untuk false negatif adalah yang menunjuk pada banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tes negatif. Rumusnya adalah C dibagi A plus C. Jadi 30 dibagi 180. False negatif 17%. Kemudian false positif. False positif adalah yang menunjuk pada banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit, tetapi tes menunjukkan hasil yang positif. Rumusnya B dibagi B plus D. Jadi 100 dibagi 1.800, 6%. Selanjutnya true positif. True positif tadi yang menunjuk pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes yang positif juga. Rumusnya adalah kolom A, 150. Kemudian true negatif adalah menunjuk pada banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula, yaitu kolom D, 1.700. Ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk penugasan kita lanjut di Edlink. Ya, silahkan dilihat di Edlinknya masing-masing. Tadi kita sudah belajar tentang screening epidemiologi. Semoga akan menambah ilmu kalian ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang hebat. Kita tadi sudah belajar tentang screening epidemiologi. Kita akhiri video kali ini. Jangan lupa terus belajar dan semangat untuk meraih prestasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.